Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke mata kuliah etika profesi. Untuk pertemuan yang ke-14 dan 15, kemarin yang ke-14 itu sudah masuk materinya di pertemuan yang ke-13. Maka ini saya gabungkan untuk 14 dan 15, di mana pada materi yang ke-15 ini kita akan bahas tentang kode etik atau lengkapnya kode etik profesi. Kode etik profesi ini nanti tidak lepas dari profesi itu sendiri dan moralitas, ya. Dan itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk yang profesi dan moralitas itu kita gabung di pertemuan ke-16, 17. Di sini saya singgung sedikit tentang profesi. Apa itu profesi? Yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Jadi di sini tekanannya pada keahlian yang tinggi, stressingnya. Hampir sama dengan pekerjaan. Profesi dan pekerjaan hampir sama, hanya pada profesi itu yang diandalkan adalah keahlian yang tinggi. Bisa juga diartikan profesi itu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, di mana aktivitas dari profesi itu selalu berkembang. Di profesi itu sifatnya itu dinamis, berkembang, beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan ya misalnya pekerjaan sebagai penjahit, ya udah dia statis sebagai penjahit saja. Tapi kalau profesi misalnya desainer, ya, nah itu akan ada peningkatan terus dari apa yang dilakukan itu ada peningkatannya terus dan mengikuti perkembangan yang ada. Nah, orang yang menjalankan profesi itu disebut profesional, yaitu seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian tertentu. Jadi meskipun orang yang menjalankan profesi itu hidup dari profesi itu, tapi itu adalah sebagai haknya. Akan tetapi hakikat profesinya itu menuntut agar bukan nafkah hidup yang menjadi bagian utama atau motivasi utama, melainkan kesediaan untuk melayani sesama. Nah, maka dulu ada istilah yang namanya profesi luhur, walaupun saat ini sudah luntur. Ya. Kayak dokter, ya, perawat, itu merupakan profesi luhur. Tapi saat ini sudah luntur ya, karena dengan adanya tuntutan yang kadang memberatkan daripada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Ada 3 ciri kepribadian moral yang dituntut dari pegangan profesi luhur atau orang yang dianggap memiliki profesi luhur. Ada tuntutannya. Yang pertama adalah berani, yaitu bahwa ia harus bertekad untuk bertindak sesuai dengan profesinya, memiliki kepribadian yang kuat, ya.
tidak mundur dari tanggung jawabnya, dan terhadap apa yang dia lakukan juga dengan segala risikonya. Dia harus berani menghadapi tantangan dan risikonya. Yang kedua, kesadaran berkewajiban, yaitu yakin sedalam-dalamnya bahwa tuntutan profesi itu merupakan kewajiban berat. Sebagai dokter, wartawan, atau pembela di pengadilan, atau sebagai pendeta dalam menjalankan profesinya, yakin bahwa ia berkewajiban dan tidak menyeleweng meskipun sedikit pun dari tuntutan etika profesinya, meskipun ada ancaman dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu kesadaran yang besar. Dibutuhkan adanya suatu kesadaran yang besar, walaupun dalam kenyataan kadang banyak orang yang mengorbankan profesinya karena kehilangan kesadaran apa yang menjadi kewajibannya. Yang ketiga adalah idealisme. Ini sangat dituntut untuk mereka yang memiliki profesi yang luhur. Jadi ada idealisme, tidak semata-mata untuk hal-hal yang sifatnya pragmatis, ya, atau yang mengarah kepada keuntungan-keuntungan pribadi. Nah, yang demikian itu tidaklah memadai disebut sebagai profesi yang luhur, ya. Jadi ada 3 hal yang harus dimiliki oleh mereka yang menganggap profesi yang dimilikinya itu sebagai profesi yang luhur, yaitu keberanian, kesadaran berkewajiban, dan idealisme. Nah, idealisme inilah yang banyak luntur di masyarakat. Kemudian etika profesi itu ada 3, ya. Jadi setiap profesional itu harus menempati 3 etika profesi, 3 prinsip daripada etika profesi. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua keadilan, dan yang ketiga adalah otonomi. Tanggung jawab di sini diartikan sebagai dia harus bisa bekerja sesuai dengan standar, ya, yang diberlakukan, ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dalam hal pelaksanaan maupun hasil kerjanya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu bagi kehidupan masyarakat. Jadi benar-benar mementingkan keberadaan dari masyarakat. Baik dampak terhadap tugasnya, terhadap perusahaan, ya, keluarga, dan masyarakat luas. Di tanggung jawabnya itu istilahnya apa, holistik, ya, menyeluruh. Tidak hanya pada apa itu istilahnya, misalnya tempat prakteknya saja, ya, tapi secara menyeluruh. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya dalam rangka melaksanakan sebuah profesi. Ini artinya di dalam menjalankan profesi itu tidak boleh melanggar hak-hak orang lain atau pihak lain. Jadi semuanya dilayani dengan adil. Kemudian yang ketiga adalah otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesi.
tentu dengan berpegangan pada kode etik profesinya, di mana setiap anggota mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dijalankan dan situasi dan tugas konkret yang dihadapinya. Karena pada akhirnya walaupun organisasi profesi itu bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi anggotanya, tetapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab dan berdampak itu adalah anggota itu sendiri secara pribadi. Jadi otonomi ini menuntut agar organisasi profesi secara keseluruhan bebas dari campur tangan yang berlebihan dari pihak pemerintah maupun pihak lain manapun juga. Karena anggota profesi itulah yang paling tahu mengenai seluk-beluk profesinya. Maka campur tangan tidak dapat diterima. Contoh daripada kode etik profesi adalah seperti ini, Sabta Prasetya, Korps Pegawai Republik Indonesia. Ini contoh daripada kode etik. Nah, kode etik itu produk, ya sebenarnya kode etik itu produk daripada organisasi profesi. Produk, artinya buatan daripada organisasi profesi, bukan buatan dari perusahaan atau instansi atau institusi, ya, tapi merupakan produk dari organisasi profesi. Jadi yang membuat kode etik itu adalah organisasi profesi. Setiap profesi memiliki organisasi sebagai wadah untuk mengembangkan profesinya bersama komunitasnya. Misalnya ISI itu ada organisasi profesi namanya Ikatan Sekretaris Indonesia. Dokter itu ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Akuntansi ada IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Wartawan ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Kayak negeri ada Korpri, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang tugas pertemuan ke-15 itu coba Anda lakukan searching, ya, cari contoh dari kode etik profesi dari salah satu profesi yang Anda ketahui. Satu profesi aja. Contoh, ya, seperti yang saya contohkan tadi tentang kode etik Korpri. Nah, tugas dikirim sebelum kuliah minggu depan. Ya. Baik, untuk pembahasan kode etik saya cukupkan sekian. Anda pelajari secara detail di buku pegangan kuliah. Dan minggu depan kita lanjutkan untuk pertemuan yang ke-16-17. Setelah itu kita mempersiapkan untuk UAS. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.